Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat ya. Merdeka. Kita rayakan kemerdekaan yang ke-75. Ayo kita semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi, kita baca doa dulu ya. Liridaillahi ta'ala wali syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali jami'i masyayikhina wali jami'i muallimina wa nakhusu khususan muallifi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Dan kita hadiahkan Fatihah pula untuk para pejuang negeri ini ya. Beliau yang telah membawa negeri ini mencapai kemerdekaan. Semoga amal kebaikan beliau semuanya menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Dan semoga juga kita semua ya, para penerus khususnya generasi muda bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau membawa Indonesia semakin maju. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. Anak-anak, kita membahas tentang isim isyarah ya. Ini pembahasan yang kedua dari isim isyarah. Isim isyarah yaitu kata tunjuk, yang mana isim isyarah ini juga termasuk bagian dari isim yang memiliki hukum mabni atau tetap, seperti huruf jar ataupun isim dhamir ya. Mabni atau tetap berarti dia tidak bisa berubah ya, selamanya bacaannya tetap seperti itu. Kita baca dalilnya bersama ya. Kasyabahil wad'i fismai ji'tana wal maknawi fima tawafihuna. Dhamir mabni serupa huruf jumlahe, syarat isyarah podo nyimpen maknane. Kita review kembali ya. Bagian daripada isim isyarah ada yang lil qorib atau untuk arti dekat, kemudian lil ba'id berarti untuk arti jauh, dan ada yang khusus untuk tempat. Karena untuk lil qorib ini, lil qorib maupun lil ba'id ini bisa digunakan untuk orang ataupun benda, tapi untuk lil makan berarti khusus untuk menunjukkan tempat ya. Untuk isim isyarah lil qorib ya, yang menunjukkan arti dekat, berarti ini ya. Ada hadza berarti ini satu laki-laki, hadhihi ini satu perempuan, hadzani hadzaini untuk ini dua laki-laki. Kalau hatani atau hataini untuk ini dua perempuan. Haulai berarti ini untuk banyak, baik laki maupun perempuan, semuanya menggunakan haulai. Kemudian perbedaan hadzani, hatani dengan hadzaini dan hataini. Lah ini ketika i'rab ya. I'rab rafa maka yang akhirannya ani, hadzani, hatani. Ketika i'rab nasab dan jar maka menggunakan hadzaini atau hataini. Sedangkan untuk isim isyarah lil ba'id ya, untuk arti jauh itu ya, berarti artinya itu untuk laki-laki satu maka menggunakan dzalika. Untuk perempuan satu menggunakan tilka, itu perempuan satu ya. Dzanika dzainika berarti artinya itu laki-laki dua. Kalau tanika tainika itu perempuan dua. Kalau untuk banyak maka menggunakan ulaika, baik laki maupun perempuan. Kemudian untuk yang menunjukkan tempat maka menggunakan hahuna atau huna, itu artinya di sini ya, tempatnya dekat. Hunaka, hunalika, sama itu artinya untuk jarak jauh, di sana. Ada yang bilang hunaka itu untuk jarak yang sedang, sedangkan hunalika dan sama itu jarak jauh ya. Yang jelas hunaka, hunalika, sama itu untuk jarak jauh. Anak-anak, pada pembahasan isim isyarah atau kata tunjuk, ini ada istilah musyar ilaih atau kata yang ditunjuk. Untuk isim isyarah sendiri tadi sudah dijelaskan,
yang menunjukkan laki-laki yang bagaimana, yang menunjukkan perempuan yang bagaimana. Kemudian yang untuk tempat apa, isim isyarahnya sudah jelas. Sekarang untuk musyar ilaih bagaimana? Untuk musyar ilaih kuncinya kita harus memahami kalimatnya ya. Jika kita sudah paham kalimatnya, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan mana musyar ilaihnya. Selain itu ya, kata yang ditunjuk harus sesuai dengan kata tunjuknya. Jadi kalau kata tunjuknya laki-laki, maka yang ditunjuk harus laki-laki. Kalau yang ditunjuk itu perempuan, maka kata tunjuknya juga harus perempuan. Selain itu, musyar ilaih atau kata yang ditunjuk ada kalanya jatuh setelah isim isyarah, ada pula yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi dia semacam rujuk ya. Jadi akan kembali ke pembahasan yang sebelumnya. Sekarang bila musyar ilaih atau kata yang ditunjuk itu gandeng, maksud saya jatuh setelah isim isyarah ya, dengan ciri penggandengannya itu ada al, maka seolah-olah isim isyarah itu tidak ada ya. Karena walaupun ada isim isyarah, ada kata tunjuknya, lah yang ditunjuk itu sudah ada di depannya ya, maka seolah-olah kata tunjuknya ini tidak berfungsi. Namun ya perlu digarisbawahi, bukan selamanya kata yang ada al jatuh setelah isim isyarah ya itu menjadi musyar ilaih ya. Jadi kuncinya kalian harus memahami ya, ini yang ditunjuk atau yang bukan. Kita coba latihan memberi makna pada penggalan ayat ini ya. Wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimina. Kita coba maknani, wala takroba lan ojo parek-parek sapa sira loro. Maksudnya Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Hadhihi syajarata ing ikilah wit. Fatakuna mongko bakal ana sapa sira loro iku minaz zalimina saking golongane wong kang padha zalim. Silakan anak-anak perhatikan, di situ ada isim isyarahnya berupa hadza. Setelah isim isyarah ada lafadz asyajarah ya. Jadi asyajarah ini adalah kata yang jatuh setelah isim isyarah ya. Ada al. Lah ini kemungkinan besar dia menjadi musyar ilaih. Dan ternyata setelah kita analisa ya, asyajarah ini memang menjadi musyar ilaih ya. Jadi hadhihi syajarata ing ikilah wit ya. Tanpa kita menggunakan iki ya, karena asyajarah sudah ada alnya ya, atau kalau ada al itu sama dengan makrifat ya, sudah jelas ya, maka seolah-olah isim isyarah hadza ini tidak berfungsi, seolah-olah. Anak-anak, dari ayat ini ya Allah menjelaskan bahwasanya Allah melarang pada Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk mendekati pohon ini ya. Jadi isim isyarahnya adalah hadhihi, musyar ilaihnya adalah asyajarah ya. Makanya hadhihi menggunakan hadhihi ya, menggunakan ini satu perempuan karena yang ditunjuk asyajarah ya, ada taknya akhirannya. Nah, ini menunjukkan perempuan, maka harus sama antara isim isyarah dan musyar ilaih atau kata yang ditunjuk. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi ya, seperti tadi, bila ada isim isyarah ya, kemudian musyar ilaihnya jatuh setelahnya, ada alnya pula, maka seolah-olah isim isyarah ini tidak ada ya. Jadi kalau kita melihat teori tadi ya, ayat ini seolah-olah bunyinya
wala taqroba asyajarota, ya, tanpa menyertakan hadhihi, ya, karena musyar ilaihnya ada alnya, ya, maka seolah-olah isim isyarah itu tidak ada. Akan tetapi perlu saya garis bawahi, ini adalah ayat Al-Qur'an, kita tidak boleh merubahnya, ya, karena ini kebenarannya sudah dari Allah, ya. Selanjutnya kita coba latihan memberi makna pada ayat ini. Hadzalladzi kuntum bihi tad'una, ya. Mohon maaf ada salah tulis harokat, ya. Hadza utawi iki alladzi iku perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh bihi kelawan alladzi tad'una iku padha njaluk-njaluk sapa sira kabeh. Dari ayat ini, ya, kita bisa mengetahui ada isim isyarah yaitu lafadz hadza, ya, artinya ini untuk laki-laki satu. Setelah isim isyarah ada al, ya, alladzi, ya. Apakah dia menjadi musyar ilaih? Bukan, ya. Kalau dia musyar ilaih maka bacanya hadzalladzi utawi iki perkara, akan seperti itu. Tetapi karena ini hadza utawi iki alladzi iku perkara, ya, maka lafadz alladzi itu bukan musyar ilaihnya, ya. Jadi musyar ilaihnya tersimpan. Kemudian contoh selanjutnya ada penggalan ayat dzalikal kitabu la raiba fihi, ya. Coba kita artikan dzalikal kitabu utawi ikilah kitab. La raiba iku ora ana keraguan iku maujud fihi ing dalem dzalikal kitabu, ya. Jadi ada isim isyarah dzalika, kemudian ada musyar ilaihnya al kitabu, ya. Kenapa kok lafadz al kitabu? Karena selain, ya, dia jatuh setelah isim isyarah, kemudian dia ada alnya juga, dan memang, ya, itu tepat menjadi musyar ilaih atau tepat menjadi yang ditunjuk, ya. Coba kita dari segi arti. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, ya. Alif lam mim ini kan artinya hanya Allah yang tahu, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Lah, tanpa kita mau bilang dzalika, ya, lafadz alkitabu itu seolah-olah sudah cukup, ya. Nah, ini tadi sesuai teori tadi. Kalau ada isim isyarah, kemudian musyar ilaihnya jatuh setelahnya dan ada alnya, maka seolah-olah musyar ilaih ini tidak ada, ya. Akan tetapi saya kembali lagi menggarisbawahi, ini adalah ayat Al-Qur'an yang kita tidak bisa merubah-rubahnya. Jadi bisa saya garis bawahi, ya, dari isim isyarah atau kata tunjuk, ya, yang mana ada kata tunjuk berarti ada yang ditunjuk atau musyar ilaih, ya. Musyar ilaih ini satu bisa jatuh setelah isim isyarah, ya. Bila ada alnya maka seolah-olah isim isyarahnya tidak ada atau tidak berfungsi. Kemudian ada kalanya musyar ilaih itu sudah disebut sebelumnya, ya. Maka untuk mengetahui atau menentukan musyar ilaih, kata yang ditunjuk, kita harus memahami kalimat-kalimatnya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilaf, karena tentunya masih banyak sekali kekurangan dari saya. Semoga apa yang dipelajari pada kesempatan kali ini Allah berikan kemudahan untuk memahaminya dan juga menjadi ilmu yang
manfaat dan berkah ya. Semoga besok juga bisa melanjutkan kembali materi ini. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.